Terlalu berani kami ketika kami berkata, uji kami dan coba kami Tuhan. Supaya Tuhan bisa melihat seluruh isi hati kami. Ya Tuhan, sesungguhnya kami tahu betapa gelapnya hati ini. Betapa kotornya hati ini Tuhan. Tetapi Engkau berkenan menghampiri kami. Kami berkata di dalam pujian ini bahwa kami mau dekat kepada Tuhan. Mati Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan, kami terlalu sibuk menikmati dunia ini. Tuhan, biarlah firman-Mu kembali menerangi hati kami seperti cahaya matahari yang terang dan menyinari bumi di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, Roh Kudus tolong kami, supaya sungguh-sungguh kebenaran firman-Lah yang menerangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dan bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlalu keras enggak ya suaranya? Enggak ya? Saudara-saudara, kita akan sama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saudara, kita akan baca dengan bertanggapan bagian Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Saudara, kita baca bertanggapan, saya ayat ganjil, teman-teman semua, Bapak Ibu semua akan baca ayat yang genap. Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak terima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita bersama-sama. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Saudara, setiap kita, saya pengen nanya nih ya, saudara-saudara yang 3 kali berturut-turut minggu yang lalu selalu datang ke gereja atau nonton online, ada? Yang 3 kali berturut-turut selama 1 bulan ini dengar firman Tuhan di bulan September, ada? Semua ya? Oh, enggak ada? Oh, cuma Fania. Ada? Yang sebelah sini 3 kali dalam bulan September dengar firman Tuhan? Kita baca dari surat apa? Yakobus ya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita sudah sampai di Yakobus yang keempat. Jadi kalau kita mau review lagi, mau inget-inget lagi nih saudara-saudara ya,
Di September awal, kita sudah belajar tentang menjadi pelaku firman Tuhan. Mau jadi pendengar atau jadi pelaku firman? Apakah kita cuma sekedar dengar firman doang? Atau kita ini adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan? Kita sudah belajar bahwa banyak sekali yang sudah kita dengar. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan? Saudara, itu Yakobus pasal yang pertama. Saudara, 2 minggu kemudian kita juga sudah belajar bagaimana ketika kita menjadi orang-orang yang mengasihi orang lain tanpa membeda-bedakan. Kita belajar ketika firman Tuhan itu kita dengarkan, firman itu tuh meresap di hati kita, firman itu meresap di jiwa kita, di dalam pikiran kita. Sehingga kita tuh gak tahan, kita tuh gak bisa untuk mengasihi orang dengan membeda-bedakan. Sehingga saudara, kita punya kemampuan untuk bisa mengasihi orang lain tanpa kita beda-bedaan. Seperti Tuhan mengasihi kita dan gak beda-bedain kita. Saudara, kita juga sudah belajar di bagian Yakobus yang berikutnya, bagaimana kita ada peringatan untuk apa? Untuk menguasai lidah. Yakobus ngingetin kita, peringatin kita bahwa lidah kita itu punya kuasa, sehingga kita harus menguasai lidah kita. Saudara-saudara, mungkin saja hari ini saya mungkin saja hari ini di tempat ini saya berdiri memberitakan firman, menceritakan firman, memberitakan firman. Tapi bukan berarti saya ini pelaku firman. Mungkin saja hari ini kita semua telinganya dengar firman Tuhan. Tetapi saya juga nggak tahu kalau saudara lagi mikirin apa, dan ternyata kita nggak mendengar firman Tuhan. Belum tentu kita hadir di tempat ini kemudian kita menjadi pendengar firman Tuhan. Itu satu soal. Soal yang lain lagi, belum tentu kita kemudian menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita hadir di sini dan kita semua berbeda-beda satu dengan yang lain, mungkin latar belakang sosialnya beda, mungkin sukunya beda, rasnya beda. Ketika kita memandang orang lain, apakah hati kita memandang orang lain dan membeda-bedakan? Saya sih nggak level sama kamu gitu ya. Aduh, kayaknya saya nggak bisa masuk di sini, nggak bisa masuk sama dia. Bedalah, cara ngomongnya aja beda. Dan saudara-saudara, kita belajar ketika Yakobus memperingatkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika Yakobus memperingatkan kita untuk kemudian jangan beda-bedakan orang. Karena Tuhan Yesus tidak membedakan kita. Ketika Yakobus juga memperingatkan kita untuk menguasai lidah kita. Saudara-saudara, butuh yang namanya kerendahan hati. Butuh namanya kerendahan hati untuk kita bisa mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Butuh kerendahan hati untuk kita bisa terima orang lain. Saudara, butuh kerendahan hati untuk kita menahan lidah kita ini dan tidak menyakiti orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Maka hari ini saudara-saudara, dalam kitab Yakobus kita kembali diingatkan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk menjadi pelaku firman, untuk kita mengasihi orang lain tanpa membeda-bedakan, untuk kita bisa menguasai lidah kita, maka kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi saudara-saudara, bukankah seringkali kita sulit untuk merendahkan diri? Bukankah kita seringkali sulit sekali saudara untuk datang di hadapan Tuhan hari ini saja? Saudara-saudara, ada salah satu di gereja, saudara, salah satu aliran gereja. Ketika mereka datang ke gereja, saudara, maka mereka harus berdiri di luar gereja itu selama kurang lebih 15-30 menit, berdiri di depan gereja sebelum mereka masuk. Ngapain mereka di sana?
Mereka merendahkan diri sepenuhnya. Mereka tahu mereka ketika masuk di gereja, hati mereka sungguh-sungguh tersungkur di hadapan Tuhan. Karena mereka tahu mereka gak layak. Sehingga mereka duduk, mereka sujud, mereka duduk di depan gereja. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh supaya ketika mereka masuk dan duduk, maka hati mereka bersungkur di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Saudara-saudara, apakah ada kerendahan hati ketika kita datang di hadapan Tuhan? Maka hari ini saudara-saudara kita mau belajar bagaimana kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sebab ketika kita menolak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berarti kita sedang menyerahkan diri kita kepada hawa nafsu. Saudara-saudara, Yakobus di dalam bagian firman Tuhan ini di ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, saudara. Saudara, mari kita melihat bagian ayat yang ketiga, bagi satu yang ketiga dan ketiga. Saudara-saudara, Yakobus berkata seperti ini, saudara. Dari manakah datangnya sengketa atau perperangan? Dari manakah datang pertengkaran dan perselisihan di antara kamu? Saudara-saudara, kalau ditanya begini, dari mana sih datangnya perselisihan? Dari mana sih datangnya pertengkaran di antara kita? Saudara, ini berarti sedang ada perselisihan di antara orang percaya ya. Karena Yakobus nggak sedang ngomongin orang di luar gereja. Yakobus nggak sedang ngomongin orang-orang lain. Tapi Yakobus sedang berbicara tentang orang-orang yang orang percaya. Dia bilang gini, dari mana datangnya sengketa atau peperangan? Dari mana datangnya pertengkaran, perselisihan? Di antara kamu. Berarti di antara orang percaya ada apa? Ada pertengkaran, ada perselisihan. Di antara suami istri ada apa? Ada pertengkaran, ada perselisihan. Di antara orang tua dan anak ada apa? Pertengkaran, ada perselisihan. Dari mana datangnya? Di gereja, di antara orang-orang percaya ada pertengkaran, ada perselisihan. Dari mana datangnya? Kemudian saudara Yakobus melanjutkan dengan mengatakan, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh orang tuamu, di dalam temanmu, di dalam suamimu, di dalam istrimu? Bukan, saudara, di dalam tubuhmu. Mengapa? Kamu pengen sesuatu, kamu gak dapet. Ada keinginan, ada hawa nafsu yang bergelora, yang bergejolak di dalam hatimu. Kamu menginginkan sesuatu, tapi kamu gak dapet. Lalu kamu lakukan apa? Kamu bunuh, kamu mengambil, kamu kemudian membinasakan, kamu menghapus nama orang lain dalam hidupmu, dan kamu berkata, mulai hari ini lu bukan temen gua. Mulai hari ini kalau kamu ke gereja, saya gak mau ke gereja. Mulai hari ini kamu gak ada di dalam buku hati saya. Gua coret, gua hapus. Saudara, kebencian, Tuhan Yesus bilang, adalah pembunuhan. Kamu iri hati, kamu gak mencapai tujuanmu, lalu kamu tengkar. Saudara, kamu berkelahi. Saudara-saudara, ketika baca firman ini saya pikir, wah, bukankah ini juga yang terjadi dalam kehidupan orang percaya? Pertengkaran, perkelahian, perselisihan, bukankah itu juga yang terjadi di gereja? Bukankah itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita? Sehingga Yakobus bilang apa? Kamu tidak beroleh apa-apa, kosong, nihil. Kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pengen raih, kamu
Kamu tidak datang membawanya kepada Tuhan. Tetapi dengan hawa nafsumu itu, kamu mencoba meraih apa yang kamu inginkan. Dan dengan hawa nafsu itulah kamu iri hati, kamu mencuri, kamu membunuh, kamu membenci, kamu berkelahi, kamu bersengketa dengan orang lain. Kamu gak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tapi Yakobus berkata, ada juga sih yang berdoa. Mungkin kamu tuh berdoa, mungkin kamu lipat tangan, mungkin kamu berdoa. Tetapi apa yang kamu doakan? Kamu berdoa tapi kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu doakan, apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan, untuk memuaskan kembali apa? Hawa nafsumu. Hingga saudara-saudara, ketika kita menolak merendahkan diri di hadapan Tuhan, berarti kita menyerahkan diri kita kepada hawa nafsu. Saudara, kita ini orang-orang yang dikuasai Tuhan, atau kita ini orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu kita? Saudara-saudara, Alkitab kemudian menjelaskan bagaimana dalam bagian ini kita lihat sebenarnya di dalam diri kita terjadi konflik, terjadi perjuangan, ada yang berjuang, ada sesuatu yang bergejolak. Di mana? Di dalam diri kita. Saudara-saudara, kita berjuang dengan diri kita sendiri. Itulah sebabnya saudara-saudara, Paulus kemudian berkata begini, bukan apa yang aku inginkan yang aku lakukan, bukan apa yang baik yang aku lakukan, tetapi yang jahat itu yang aku lakukan. Paulus sendiri sadar bahwa di dalam dirinya tuh bergejolak sesuatu yang kayaknya dia tuh harusnya melakukan ini, seharusnya dia mengampuni, seharusnya dia berbicara dengan baik, dengan lemah lembut. Seharusnya apa yang dia lakukan adalah dia melayani orang lain, dia mengasihi. Tapi bukan itu yang dia lakukan. Dia benci, dia iri hati, dia bunuh orang lain, dia mengambil milik orang lain, dia menindas orang lain, berselisih dengan orang lain. Gak bisa kalau hidup rukun dengan orang lain, pengennya berantem aja. Saudara-saudara, di dalam diri kita sendiri ada konflik yang terjadi. Saudara-saudara, ini juga bukan yang terjadi dengan diri kita. Sehingga Alkitab mengatakan roh itu penurut, tapi daging ini lemah. Itulah sebabnya saudara, kalau kita menyerahkan daging kita yang lemah ini, sehingga selalu yang kita turutin adalah keinginan daging. Selalu yang muncul di dalam pikiran dan hati kita adalah kebencian, iri hati, ingin menyakiti orang lain, gak senang melihat keberhasilan orang lain, gak suka melihat ketika orang lain kemudian mendapatkan sesuatu yang baik. Kok hati kita bisa iri hati ya? Kenapa bukan gua yang dapat? Kenapa bukan saya? Kenapa bukan saya yang dipilih? Kenapa orang lain? Saya lebih baik. Saudara-saudara, perjuangan ini terjadi di dalam diri kita. Kita konflik dengan diri kita. Hawa nafsu, keinginan, itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kita selalu berselisih dengan orang lain. Apa yang terjadi di dalam hati kita, itu yang kita timbulkan, itu yang nampak, itu yang kelihatan dengan cara hidup kita tiap-tiap hari. Ketika kita konflik di dalam diri kita, maka kita konflik dengan suami kita. Ketika kita konflik dengan hawa nafsu, dengan keinginan dalam diri kita, maka kita tuntut anak kita. Karena sebenarnya kita sedang konflik di dalam hati. Dan saudara, kadangkala kita sendiri gak mengerti kenapa pikiran ini jahatnya sejahat itu. Kenapa saya membenci sedemikian? Kita pun kadang gak mengerti, saudara. Tetapi sayang sekali,
karena kita nggak datang, karena kita nggak merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita membiarkan hawa nafsu yang menguasai kita. Kita tidak datang berdoa, kita tidak datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saya tanya saya sendiri dan saudara-saudara, kapan terakhir kali kamu masuk di gereja itu dan kamu tahu saya nggak layak banget duduk di sini, saya nggak pantas datang di hadapan Tuhan dan merendahkan diri? Kapan saudara terakhir kali di kamarmu kau lipat tangan, rendahkan diri, berdoa di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, aku benci saudaraku. Tuhan, aku benci orang tuaku. Tuhan, aku benci dengan sahabatku. Aku iri hati dengan dia, Tuhan. Dan aku gak bisa tahan rasanya. Rasanya aku tuh gak pengen lagi ketemu dia. Rasanya kalau boleh dia mati aja. Datang kapan saudara dan saya datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri dan kasih tahu konflik di dalam batin kita, konflik kita dengan saudara seiman kita. Kapan kita kasih tahu Tuhan betapa sulitnya kita ngajarin anak-anak kita? Kapan kita kasih tahu sama Tuhan, Tuhan, aku tuh pengen banget melayani, tapi kok aku susah masuk sama orang lain, gak cocok. Kalau dia yang pilih lagu, aku gak suka lagunya. Kalau dia yang main musik, Tuhan, aduh gregetan. Udah harusnya masuk, dia gak masuk-masuk. Aduh, gak kedengeran lagi. Saudara-saudara, konflik itu terjadi di dalam diri kita. Dan kita wujudkan dalam relasi kita dengan saudara kita, dengan sesama kita. Dan saudara, ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu, yang muncul apa? Perselisihan, pertengkaran. Karena kita tidak datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu, ketika kita selalu mengikuti keinginan kita, maka saudara, kita bukan menjadi sahabat Allah, tetapi kita menjadi musuh dari Allah. Ketika kita nggak bisa damai dengan diri, nggak bisa berdamai dengan orang lain, nggak datang sama Tuhan, maka kita jadi musuh siapa? Musuhnya diri kita sendiri, musuhnya suami kita, musuhnya anaknya kita. Makanya anak-anak bisa bilang, gua benci orang tua gua, aku benci mama, aku benci papa. Dan kita juga bilang, gua benci sama Tuhan, gara-gara Tuhan. Gara-gara Tuhan aku dilahirkan oleh mamaku ini. Kenapa gua harus lahir di sini? Kenapa nggak di tempat yang lain? Saudara, kita menjadi musuh diri kita sendiri, jadi musuh saudara kita yang lain, dan kita jadi musuhnya Tuhan. Kenapa? Karena hawa nafsu yang menguasai kita, dan kita terlalu angkuh untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita pikir apa? Aduh, lu jangan atur hidup gua lah. Ma, gue tuh udah besar, gak usah atur-atur hidup aku. Udah tahu Tuhan mau atur hidup gue. Elah mah, janganlah, gue bisa sendiri. Kita terlalu sombong, kita terlalu angkuh untuk datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, silakan Tuhan yang atur hidup saya. Saudara-saudara, Yakobus mengatakan kepada orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, ketika kepada orang-orang yang gak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka dia adalah musuhnya Tuhan. Sudah, firman Tuhan ini begitu keras ketika kemudian Yakobus mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia.
Saudara, kalau Alkitab ngomong tentang ketidaksetiaan, selalu mengacu kepada hubungan suami istri, kepada perselingkuhan. Jadi saudara-saudara melihat kalau Yakobus bilang, hai kamu orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang seharusnya dekat sama Tuhan, orang-orang percaya, KTP Kristen, hari Minggu ke gereja, WL lagi, khotbah lagi. Tapi kamu ini orang yang tidak setia, ngakunya Kristen tapi nafsuan terus. Lihat uang nafsu gitu ya. Kalau cuan nafsu, kerja nafsu, lihat cewek cantik nafsu gitu ya. Lihat handphone nafsu terus, nggak bisa berhenti lihat handphone. Tuhan bilang kita ini orang-orang yang tidak setia. Kita orang-orang yang katanya percaya sama Tuhan, tapi nafsunya sama yang lain. Disuruh pelayanan, aduh maaf ya, sorry lah. Aduh kalau pelayanan tuh, gak bisa lah, banyak kerjaan, sorry. Nantilah, kalau ini, masih sibuk, rumah masih dibangun, nantilah masih jagain, enggak lah ya. Nanti kalau udahlah, kalau aku udah gede sedikit, masih remaja, nantilah ya pelayanan. Tapi kalau lihat handphone, nafsu. Saudara-saudara, ibaratnya saudara, kasarnya kalau Alkitab mau katakan, kamu itu sama Tuhan, kamu anak-anak Tuhan. Kalau bisa dibilang kamu tuh istrinya Tuhan, itu kan kita ini tubuh Kristus. Tapi kamu kok nafsunya sama suami orang lain? Itu namanya perselingkuhan, itu namanya ketidaksetiaan. Sama suami di rumah nggak nafsu, lihat suami orang lain nafsu. Milik kita sendiri yang dikasih Tuhan, semuanya saudara Tuhan kasih saudara. Tapi kalau lihat mobil orang lain nafsu, lihat tetangga beli kulkas baru diturunin gitu kan dari mobil, nafsu. Padahal kulkasnya di rumah juga lebih gede kali. Tapi kalau lihat orang lain kok nafsu gitu. Saudara, ini orang-orang yang gak setia. Nafsunya sama yang lain. Tapi kalau ke gereja hari Minggu gak nafsu. Beneran. Memberi bagi Tuhan, waduh lagi banyak pengeluaran. Corona lagi. Gaji dipotong lagi. Kagak nafsu. Tapi kalau ke mall, lihat barang-barang bagus, nafsu, keluarin uangnya. Saudara, di gereja, di tempat ini, kita bersama-sama bukan? Dan kita melihat orang-orang yang percaya. Apakah kita tuh sungguh-sungguh adalah orang-orang yang dikuasai oleh Tuhan atau dikuasai oleh hawa nafsu? Apakah kita ini saudara sahabatnya Tuhan atau musuhnya Tuhan? Coba saudara tanya, kamu tuh musuhnya Tuhan atau sahabatnya Tuhan? Kamu deketnya sama siapa? Sama Tuhan? Apa deketnya sama handphone? Waduh, kalau Korea saudara, 39 episode, 3 hari gak tidur gak makan. Liatin, baca Alkitab, gak nafsu, sorry ya. Terus kita bilangin kita ini orang percaya. Terus kalau ada apa-apa salahin Tuhan, saudara kurang ajar betul. Saudara, Allah saat ini bertanya kepada kita, apakah kita sungguh-sungguh sahabatnya? Jangan kita terus berdiri di dalam keangkuhan, kesombongan kita, gak mau merendahkan diri, gak mau ke gereja loh. Kalau lu hadir di sini, kalau ada Lausetuti, selama Lausetuti masih di sini, gua gak mau ke gereja. Emang gereja butuh kamu?
Selama masih ada Elmi di sini, gue lihat mukanya Elmi aja gue udah lek, gimana gue mau masuk gereja. Saudara, selama kita masih berdiri di dalam keangkuhan kita, maka kita menjadikan kita musuh Allah. Saya bukan musuhnya Lause Tuti, bukan. Saya bukan musuhnya Lause Evi, bukan. Saya bukan musuhnya suami saya. Saya musuhnya Tuhan. Ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu. Dan saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Allah menentang orang congkak. Tuhan gak suka, Tuhan benci orang yang congkak dan sombong. Tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu saudara, karena kita tuh tahu betul, karena kita sadar betul di dalam diri ini ada hawa nafsu yang berjuang di dalam diri. Karena kita tahu ada keinginan yang menggerogoti hati kita. Karena kita sadar kita ini bukan orang-orang yang setia. Karena itu saudara, hari ini Tuhan panggil kita. Tunduklah kepada Allah. Saudara harus tunduk sama suami saya, gembala di sini? Enggak, saudara. Saudara harus tunduk sama lause-lause? Bu, enggak, saudara. Kita tunduk kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita juga mau tunduk sama suami kita. Kita tunduk kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita juga mau diatur sama Tuhan. Rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Maka Dia akan meninggikan setiap kita. Saudara, gereja kita baru ya. Gereja kita gedung yang tinggi, yang megah. Ini nih gereja kita. Awal-awal waktu kita baru masuk, wih tinggi banget gedungnya. Wah, pas masuk, wih keramiknya masih kinclong, gitu kan. Warnanya putih, gitu. Saudara-saudara, kerinduan setiap kita. Ketika orang lain yang belum kenal Kristus atau udah jauh dari Tuhan, waktu mereka datang lihat gedung tinggi dan mereka masuk, mereka menemukan orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang hidup dalam perselisihan, pertengkaran. Duh saudara, bukan wajah Yesus yang mereka lihat, tapi wajah siapa? Wajah dunia. Orang-orang dunia sana juga sedang bersengketa, berseteru, berkelahi. Terus datang ke gereja, ya ilah sama aja. Orang-orangnya juga tengkar, berantem. Ngapain ke gereja kalau begitu? Tapi seharusnya saudara, ketika orang datang di gedung gereja kita yang tinggi dan megah ini, mereka melihat orang-orang yang rendah hati. Mereka lihat orang-orang yang hidup damai. Mereka melihat orang-orang yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi orang-orang yang mengampuni, orang-orang yang bisa mengendalikan diri, orang-orang yang melayani, orang-orang yang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan ada berkat saudara. Firman Tuhan katakan seperti ini. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ia akan apa? Yang keras saudara. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia yang akan tinggikan kita. Gak usah kita yang adu kuat, gue lebih kuat dari lu, gue lebih kaya dari lu. Gak usah saudara. Tapi kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Dia yang akan tinggikan. Dia yang akan berkati gereja kita. Dia yang akan mengutus orang-orang untuk datang ke tempat ini. Dia yang akan bekerja melalui setiap kita yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin kita menyaksikan video ini ya, waktu awal kita pindah ke gereja ini, saudara-saudara. Saudara, ini sangat indah sekali buat saya ketika kita melihat bagaimana kita sama-sama saling membantu,
saling menolong, dan kita sebagai jemaat Tuhan. Gak jalan ya? Before you go away, at the end of this good day, do you know the Lord? Before we say goodbye, let me ask you one more time. Do you know the Lord? His peace, His forgiveness, His words of truth and life. Do you need His forgiveness? Don't let another moment pass you by. Now is the time. Before you go away, at the end of this good day, do you know the Lord? Before we say goodbye, let me ask you one more time. Do you know the Lord? Saudara-saudara, betapa indahnya ketika orang bisa melihat wajah Kristus yang merendahkan diri melalui saudara dan saya di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, siapakah kami yang Tuhan panggil mendekat kepada Tuhan? Siapakah kami yang hatinya dilayakkan untuk Tuhan Yesus masuk di dalamnya? Siapakah kami yang Tuhan percayakan pekerjaan yang mulia ini? Siapakah kami yang Tuhan panggil mendekat kepada Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan, manusia yang berdosa ini? Siapakah kami yang Tuhan percayakan anak-anak? Siapakah kami yang Tuhan percayakan keluarga? Siapakah kami yang Tuhan percayakan tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan? Siapakah kami ini Tuhan, manusia yang seringkali dikuasai oleh hawa nafsu dan seringkali menyerah dengan hawa nafsu kami. Tetapi hari ini Tuhan panggil kami kembali untuk dekat sama Tuhan, untuk meratapi setiap dosa dan kesalahan pelanggaran kami. Kami rindu Tuhan, persekutuan kami, gereja kami adalah orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga ketika orang lain datang, mereka melihat wajah Kristus yang melayani. Mereka melihat wajah Kristus yang mengasihi. Bukan perseteruan, bukan perselisihan, tetapi sungguh-sungguh ada kasih Kristus di gerejamu. Kami percaya janji Tuhan, ketika kami umat-Mu merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan tinggikan kami. Bukan agar supaya kami dikenal orang, tetapi agar supaya nama Tuhan dikenal oleh orang. Bukan supaya nama kami yang dikenal, tetapi karena nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.